Rusia telah menjalin komunikasi dengan Komite Politik Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, kelompok yang menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Komunikasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan warga Rusia di Suriah dan pangkalan militer Moskow di negara tersebut. Dikutip dari Sputnik pada Jumat 13 Desember, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov menggambarkan komunikasi dengan kelompok HTS sebagai konstruktif. Rusia ingin memastikan bahwa kelompok tersebut memenuhi komitmennya untuk menjaga ketertiban, keselamatan diplomat, dan warga negara asing. Terkait dua pangkalan militernya di Suriah, Bogdanov menegaskan bahwa Moskow akan tetap mempertahankannya. Pangkalan Angkatan Laut Tartus dan Pangkalan Udara Khmeimim di dekat Latakia tetap menjadi bagian penting dalam upaya Rusia memerangi kelompok ISIS. Hal ini sejalan dengan komitmen Moskow untuk melawan terorisme internasional. Sebagaimana diketahui, Rusia telah mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam memerangi kelompok oposisi sejak Perang Saudara meletus pada tahun 2011. Saat oposisi merebut Damaskus pada bulan ini, Moskow mengambil peran penting yakni dengan menyelamatkan Assad ke Rusia. Mantan Presiden Israel Reuven Rivlin mengungkap hubungan negaranya dengan Inggris di masa lalu. Ia menyebut mendiang Ratu Elizabeth II saat itu menganggap setiap warga Israel sebagai teroris. Dikutip dari Jerusalem Post, hal itu disampaikan Rivlin dalam peringatan 100 tahun Institut Teknologi Technion pada Minggu 8 Desember 2024. Ia mengatakan bahwa Ratu Elizabeth menolak seluruh pejabat Israel masuk istana, kecuali untuk acara internasional. Sebaliknya, Rivlin menggambarkan Raja Charles III yang saat ini berkuasa sebagai sosok yang sangat ramah. Raja Charles pernah berkunjung ke Israel sebanyak 2 kali untuk acara tidak resmi, yakni menghadiri pemakaman Shimon Peres dan Yitzhak Rabin. Kemudian untuk kunjungan resmi dilakukan pada tahun 2020. Sementara Ratu Elizabeth II tidak pernah mengunjungi Israel selama 70 tahun berkuasa. Tidak jelas apa yang membuat sang ratu menganggap warga Israel sebagai teroris. Padahal Inggris di masa lampau juga berperan dalam pembentukan negara Israel yang menjanjikan orang Yahudi mendapat tanah di Palestina. Rusia dan Amerika Serikat adalah dua negara yang sama-sama mendirikan pangkalan militer di Suriah. Meski begitu, keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Dikutip dari Sputnik pada Jumat 13 Desember, Rusia mengerahkan tentara ke Suriah untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad memerangi pasukan oposisi. Namun setelah 13 tahun perang saudara, rezim Assad akhirnya runtuh dan ia melarikan diri ke Rusia. Sementara itu, Amerika juga menempatkan militernya di Suriah Timur dengan dalih memerangi kelompok ISIS. Namun, Rusia menuduh Pentagon punya misi terselubung yang berkaitan dengan minyak. Diketahui wilayah timur Laut Suriah memang dikenal sebagai ladang minyak dan sumber daya alamnya. Pada Juli 2019, Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Amerika berbohong telah menarik tentara dari Suriah. Padahal Pentagon diam-diam mengganti pasukannya dengan kontraktor militer swasta di lapangan. Bukti bahwa minyak Suriah menjadi incaran Amerika adalah perebutan ladang Al-Omar oleh militan Kurdi. Kelompok tersebut didukung Pentagon yang kemudian memperluas kendali mereka atas wilayah timur laut. Rusia juga mengatakan bahwa Amerika menikmati hasil minyak Suriah yang nilainya mencapai 30 juta dolar per bulan. Uang tersebut disalurkan melalui perusahaan pialang ke rekening kontraktor militer swasta dan Dinas Khusus Amerika Serikat. Pemimpin oposisi Suriah Abu Muhammad al-Jolani menyerukan orang-orang di seluruh negeri untuk merayakan kemenangan revolusi. Pasalnya kekuasaan Presiden Bashar al-Assad telah runtuh yang selama ini dikenal sangat kejam. Dikutip dari Al Arabiya, seruan untuk merayakan kemenangan disampaikan Jolani pada Jumat 13 Desember.
Ia mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah atas kemenangan revolusi yang telah dicapai baru-baru ini. Untuk itu, Julani meminta masyarakat turun ke jalan untuk meluapkan kegembiraan. Sementara itu, Assad melarikan diri dari Suriah saat kelompok Hayat Tahrir al-Syam merebut Damaskus akhir pekan lalu. Ini menandai babak baru kehidupan di Suriah setelah lebih dari 50 tahun dipimpin keluarga Assad. Orang-orang yang menentang pemerintah saat itu dijebloskan ke penjara, disiksa hingga dieksekusi. Upaya untuk menumbangkan Assad sebenarnya tidak mudah karena melewati hampir 14 tahun perang saudara. Perang itu menewaskan lebih dari 500.000 orang dan membuat jutaan warga Suriah mengungsi. Setelah runtuhnya rezim Assad, para pengungsi kini kembali ke negaranya dengan penuh sukacita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.